Halo bro nobar semuanya dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul Get Away yang dirilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang berlibur di sebuah danau bersama teman-temannya. Namun tanpa diduga, dia malah diculik oleh keluarga psikopat sesat untuk dijadikan persembahan. Lantas, apakah yang akan para psikopat itu lakukan kepadanya? Oke, daripada berlama-lama, kita lanjut saja ke alur cerita filmnya. Film dibuka dengan sebuah adegan yang memperlihatkan seseorang sedang diseret dan dimasukkan ke dalam lubang. Namun ternyata adegan itu adalah mimpi buruk seorang wanita yang bernama Tamara. Setelah bangun dari tidurnya, Tamara pun segera mandi dan bersiap untuk pergi berlibur ke sebuah danau. Di sela persiapannya, Tamara sembari mendengarkan siaran radio yang mengabarkan tentang kasus hilangnya beberapa wanita akhir-akhir ini. Namun saat itu Tamara terlihat tidak begitu memperdulikannya dan langsung mematikan radio tersebut. Sesaat kemudian, ketika hendak pergi, Tamara dikagetkan dengan kedatangan seorang pria bernama Jerry yang saat itu sedang berusaha melakukan PDKT kepadanya. Namun karena terburu-buru, Tamara tidak sempat berbicara banyak dengan Jerry dan langsung pergi meninggalkannya. I'll call you. Saat di perjalanan, Tamara mengabari kedua temannya yang bernama Brooke dan Maddie bahwa dirinya sedang dalam perjalanan ke danau. Namun setelah itu, perjalanan Tamara terhenti karena tiba-tiba mobilnya malah kehabisan bensin. Shit. Di tengah kebingungan, Tamara melihat sebuah mobil berhenti tepat di belakangnya. Lalu tak lama kemudian pemilik mobil tersebut menghampirinya dan menanyakan apa yang terjadi. Pemilik mobil tersebut diketahui bernama Map dan adiknya yang bernama Kib. Di sana Tamara pun mengatakan kepada Map bahwa mobilnya kehabisan bensin. Walaupun sembari menggoda Tamara, Map pun menolong Tamara dengan memberikan bensin yang saat itu kebetulan dia bawa. Di sana Map pun menanyakan kemana Tamara akan pergi. Tanpa berpikiran aneh, Tamara pun menjawab apa adanya bahwa dia akan berlibur di sebuah danau. But thanks for the gas. Sesampainya di danau tersebut, Tamara pun segera bergabung dengan kedua temannya. Di sana mereka berjemur sembari minum-minum dan bercanda tawa. Di sana mereka juga merencanakan bahwa malam nanti mereka akan pergi ke sebuah bar yang berada tak jauh dari danau tersebut. Lalu ketika mereka akan pergi ke penginapan, tanpa mereka sadari mereka seperti dipantau oleh seseorang. Oh my God, ow, ow. Malam harinya, ketika sedang bersiap-siap, mereka dibuat ketakutan ketika mendengar suara gaduh yang berasal dari luar. Mereka pun mematikan lampu dan mengendap-endap untuk mengeceknya. Sontak saja mereka pun merasa lega karena ternyata yang datang adalah Jerry. Dan kedatangannya ke sana hanya untuk memastikan keadaan Tamara dan memberikan Tamara sebuah bunga. Setelah itu Jerry pun pergi karena saat itu Tamara akan segera berangkat. I'll call you on Sunday. Bye. Singkat waktu, mereka pun telah berada di bar tersebut. Lalu beberapa saat kemudian datang dua orang pria misterius yang memesan 3 gelas minuman dan menyuruh bartender untuk memberikannya pada Tamara dan kedua temannya. Namun tanpa sepengetahuan si bartender, pria misterius itu terlihat memasukkan sesuatu ke salah satu gelas minuman tersebut. Mereka bertiga pun tentu merasa senang ketika mendapatkan 3 gelas minuman secara gratis. Namun ketika akan berterima kasih, mereka pun heran karena dua pria tersebut sudah tidak ada di sana. Namun hal itu tak membuat mereka merasa curiga dan langsung meminum minuman tersebut.
Tak lama setelah itu, Tamara mulai merasakan pusing yang berlebih. Lalu dia pun berniat untuk pergi ke toilet, namun sialnya di sana dia malah tak sadarkan diri. Kedua temannya pun tak menyadari itu karena mereka sedang asik berpesta. Lalu sesaat kemudian, Tamara yang tak berdaya dihampiri oleh dua pria yang tak lain adalah Matt dan Kip. Tamara pun dimasukkan ke mobil dan dibawa ke rumah mereka yang terletak di sebuah tempat terpencil. Sesampainya di rumah mereka, kedua pria itu meninggalkan Tamara yang masih tak berdaya di dalam mobilnya. Namun bersamaan dengan itu, Tamara pun akhirnya tersadar dan masih terlihat bingung. Lalu dia pun segera turun dan bersembunyi di bawah mobil. Karena saat itu terlihat Matt dan Kip kembali menghampirinya dengan ditemani seorang pria tua yang tak lain adalah ayah mereka. Hey darling. Namun keberadaan Tamara diketahui oleh Kip dan langsung menyeretnya keluar. Tamara pun sempat melawan dan melarikan diri. Namun sialnya dia berhasil dikejar lalu dipukul hingga pingsan. Singkat waktu, Tamara kembali tersadar dan telah diikat di sebuah kandang. Lalu keluarga itu pun menghampirinya dan yang mengejutkan sang ayah menyuruh kedua anaknya untuk memperkaos Tamara. Sebagai ritual yang telah biasa mereka lakukan kepada banyak gadis lainnya sebelum nantinya mereka dihabisi. Di sini Tamara bisa menyimpulkan bahwa keluarga ini menganut kepercayaan yang menyimpang. Lalu saat itu Tamara menyumpahi mereka dan sengaja berperilaku aneh. Dia berpura-pura kejang dan sengaja muntah ke muka Kip. Melihat itu mereka pun terlihat heran dan menduga Tamara adalah seorang penyihir. Alhasil sang ayah pun mengajak kedua anaknya meninggalkan Tamara untuk sementara. Fucking idiots. Setelah kepergian mereka, Tamara mencoba mengirimkan pesan suara kepada Jerry bahwa dia telah diculik oleh dua pria aneh. Namun saat itu dia tak sempat berbicara secara detail karena ponselnya malah mati karena kehabisan baterai. Call Jerry. Calling Jerry. Jerry, it's me. No. Lalu scene beralih kepada Map yang tiba-tiba mengalami kejadian horor saat dirinya sedang nyebat di depan rumah. Saat itu dia dikejutkan dengan pintu rumah yang tiba-tiba menutup dengan sendirinya. Dan bersamaan dengan itu, tanpa dia sadari dia diperhatikan oleh sosok putih yang entah makhluk apa itu sebenarnya. What's wrong with you? What are you doing? Tak cukup sampai di situ, kejadian aneh pun berlanjut ketika Map berniat pergi jalan-jalan untuk mencari angin. Saat itu Map tiba-tiba melihat sosok wanita menyeramkan yang berdiri di depan mobilnya. Lalu Map pun melajukan mobilnya dan berniat menabrak sosok itu. Namun tanpa diduga, sosok itu pun tiba-tiba menghilang. Singkat waktu, beberapa saat setelah kejadian itu terlihat Map dan Kip sedang menonton TV. Sementara sang ayah sedang melakukan ritual colai dengan mengendus rambut milik beberapa gadis yang sebelumnya telah dia culik dan dihabisi. Namun tiba-tiba dia dibuat terkejut ketika melihat pintu kamarnya terbuka sendiri. Dia pun langsung keluar dan memarahi kedua anaknya. Kip dan Map pun terlihat heran karena mereka tak merasa membuka pintu tersebut. Setelah itu sang ayah kembali ke kamar. Namun lagi-lagi dia dibuat terkejut ketika mendapati tempat tidurnya dipenuhi dengan tulang belulang. Lalu dia menyuruh Kip membersihkannya sementara dia dan Map pergi ke kandang untuk memeriksa Tamara karena dia curiga Tamara lah yang melakukannya. Namun sesampainya di kandang mereka pun merasa heran karena ikatan tangan Tamara masih kuat.
Karena penasaran, Pak Tua pun menanyakan siapa yang menyimpan tulang belulang di tempat tidurnya. Namun saat itu Tamara hanya tersenyum sinis. Senyumannya seolah mengatakan bahwa mereka telah menculik orang yang salah. Lalu di tengah kebingungan, tiba-tiba mereka mendengar suara wanita yang tertawa. Mereka pun keluar untuk mengeceknya. Namun tiba-tiba lalu scene beralih pada Jerry yang baru membuka pesan suara yang sempat dikirimkan oleh Tamara. Meskipun terdengar singkat, Jerry pun yakin bahwa Tamara dalam bahaya. Jerry, it's me. Hey, give me. Kembali pada Tamara yang saat itu didatangi oleh Kib. Di sini Kib menceritakan hal mencengangkan pada Tamara tentang ajaran yang selalu Map dan ayahnya ajarkan kepadanya, bahwa tujuan mereka menculik dan menghabisi para gadis adalah untuk menyelamatkan dan mengirim mereka ke surga. Namun sebelumnya mereka akan memperkaos para gadis tersebut agar di surga mereka akan melahirkan bayi malaikat. Namun Kib berkata hal itu tidak berlaku untuk Tamara karena dia yakin Tamara adalah penyihir yang akan melahirkan bayi iblis. Mendengar itu Tamara merasa prihatin karena Kib telah terjerumus ajaran sesat yang diajarkan ayah dan kakaknya. Lalu Tamara pun mencoba memberikan pengertian bahwa apa yang Kib dan keluarganya lakukan adalah kesalahan. Karena yakin bahwa Kib sebenarnya orang baik, Tamara pun memberitahu Kib bahwa sebenarnya dirinya bukan seorang penyihir. Namun ternyata dugaan Tamara salah karena setelah mendengar itu Kib terlihat senang. Itu berarti nasib Tamara akan sama seperti gadis-gadis sebelumnya. Kib! Lalu keesokan paginya, keluarga itu kembali dibuat heran setelah melihat dinding kamar si Pak Tua dipenuhi koran tentang berita hilangnya beberapa gadis. Setelah rentetan kejadian aneh tersebut, si Pak Tua pun menjadi yakin bahwa Tamara adalah penyihir yang telah membangkitkan arwah para gadis yang telah mereka habisi. Karena itu mereka pun langsung menghampiri Tamara dan membawanya untuk prosesi pertobatan. Setelah proses itu, mereka kembali mengikat Tamara, sementara Kib disuruh mempersiapkan liang lahat untuk Tamara. Do you accept God? Di tempat lain, terlihat Jerry yang mendatangi bar tempat Tamara dan teman-temannya berpesta. Di sana dia pun menanyakan keberadaan mereka kepada si bartender. Lalu si bartender pun menjawab bahwa dia melihat mereka semalam, bahkan ada dua pria asing yang telah memberikan mereka minuman. And her friends. One of them had glasses. Nah, sorry. Kembali pada Tamara. Melihat Kib sedang sibuk menggali tanah, Tamara pun berusaha meraih pijakan untuk melepaskan pengait tali ikatannya. Setelah berhasil, dia pun mengendap-endap untuk melarikan diri. Namun tiba-tiba What you doing? saat itu terpaksa Tamara pun harus menghadapi Kib. Namun di sana dia mencoba mendoktrin Kib untuk segera sadar bahwa ajaran ayah dan kakaknya itu adalah sesat. Tanpa diduga, pembicaraan Tamara saat itu membuat mental Kib cukup terguncang dan dia pun memilih untuk mengakhiri hidupnya. I ain't no devil slave. You're a liar. The devil's inside you, Kib. I ain't no slave to the devil. Now get back! No! Melihat itu, Tamara pun mengambil pisau kecil di tangan Kib untuk memotong tali yang mengikat tangannya. Namun sialnya hal itu diketahui oleh Map yang saat itu keluar dari rumah. Sontak saja Tamara pun kaget dan langsung melarikan diri ke hutan. Setelah
berada jauh di dalam hutan, Tamara pun menaiki sebuah batu besar untuk bersembunyi. Lalu dia menyerang Map ketika Map berada tepat di bawahnya. Di sana baku hantam pun tak terhindarkan, namun saat itu Tamara berhasil melumpuhkan Map dengan memukulkan batu ke kepalanya. Scene beralih pada si Pak Tua yang saat itu merasa heran karena kedua anaknya tak ada di sana. Lalu si Pak Tua pun menghampiri lubang galian dan sontak saja dia pun merasa kaget setelah mendapati Kib tergeletak tak bernyawa dalam lubang itu. Di tengah kepanikannya, si Pak Tua pun berlari ke hutan karena tiba-tiba dia mendengar tangisan seorang wanita. Lalu setibanya di sana, ternyata suara tangisan tersebut hanya jebakan dari Brooke dan Maddie yang tiba-tiba telah berada di sana. Well, that was easy. Singkat waktu, setelah berhasil dilumpuhkan, Map dan ayahnya pun diikat. Di sana terlihat Tamara dan kedua temannya telah bersiap untuk menghabisi mereka dengan senjatanya. Namun sebelum itu, para wanita ini menjelaskan bahwa ini adalah pembalasan atas kejahatan mereka selama ini yang telah menculik dan membunuh banyak wanita. Selain itu, mereka juga menjelaskan bahwa diculiknya Tamara adalah sebuah skenario yang telah mereka buat untuk menjebak keluarga itu. Oh, they look confused. Where's the fun in that? You're gonna do anything that we say. Lalu sesaat kemudian, setelah sedikit dipermainkan, akhirnya kedua pria itu pun dihabisi. Dan bersamaan dengan itu, Jerry pun baru tiba di sana dan langsung memeluk Tamara. Lalu setelah itu, film pun selesai.